It's okay to not be okay. Kita hidup di dunia yang memuja kata hebat. Harus produktif, harus positif, harus kuat setiap saat. Sampai akhirnya, banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang hancur di dalam. Dan di tengah semua tekanan itu, ada kalimat sederhana yang bisa jadi tempat bernafas. It's okay to not be okay. Gak apa-apa kalau kamu belum baik. Gak apa-apa kalau hari ini cuma bisa bertahan. Kadang, keberanian sejati bukan tentang selalu kuat, tapi tentang berani mengakui bahwa kamu sedang rapuh. Tonton terus untuk belajar 3 langkah praktis untuk dapat menerima diri saat tidak baik-baik saja. Aku pernah ngobrol dengan seorang teman yang selalu terlihat ceria. Dia selalu jadi orang pertama yang menenangkan orang lain. Tapi suatu hari, dia bilang pelan, "Aku capek jadi orang kuat terus." Kalimat itu sederhana, tapi menohok. Karena banyak dari kita yang lupa bahwa menjadi manusia bukan berarti harus kuat setiap waktu. Kita boleh goyah, kita boleh menangis, kita boleh berhenti sejenak. Bahkan bunga yang paling indah pun butuh waktu untuk layu dan tumbuh kembali. Kadang kita kira tidak baik-baik saja berarti gagal. Padahal justru disitulah proses penyembuhan dimulai. Kesedihan bukan musuh, dia tanda bahwa kamu masih punya hati. Rasa hampa bukan akhir, dia hanya sinyal bahwa kamu sedang mencari makna baru. Dan rasa takut bukan kelemahan, tapi bukti bahwa kamu masih peduli pada hidupmu. Lihat media sosial hari ini. Semua orang tampak bahagia. Liburan, sukses, punya pasangan, makan enak, hidup sempurna. Kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan orang lain. Dan saat tidak bahagia, kita merasa ada yang salah dengan diri sendiri. Padahal yang salah bukan kamu, tapi standar bahagia yang tidak realistis. Hidup memang bukan garis lurus menuju senyum. Ada luka, ada lelah, ada hari di mana kamu cuma ingin diam. Dan itu semua sah. Ada masa di hidupku di mana aku ngerasa gagal total. Aku kehilangan arah, kehilangan motivasi, dan setiap pagi cuma ingin tetap di tempat tidur. Tapi anehnya, titik baliknya justru datang bukan saat aku menyemangati diri sendiri, tapi saat aku akhirnya berkata pelan, "Oke, aku nggak baik-baik aja, tapi aku masih di sini." Kalimat itu ajaib, karena begitu aku berhenti menolak kenyataan, rasa sesaknya sedikit berkurang. Ternyata menerima diri bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas lagi. 3 langkah untuk menerima diri saat sedang tidak baik-baik saja. 1. Akui dulu, jangan tolak. Rasa sedih, marah, kecewa, lelah, semua itu valid. Kamu tidak harus mengusirnya seketika. Tulis di jurnal, ucapkan dalam doa, atau sekadar katakan pada diri sendiri, "Aku sedang gak baik-baik aja dan itu gak apa-apa." Begitu kamu berhenti melawan rasa itu, tubuh dan pikiranmu akan perlahan menenangkan diri. 2. Kurangi tuntutan, bukan nilai dirimu. Kamu tidak harus produktif setiap hari. Kamu tidak harus selalu bahagia untuk layak dicintai. Turunkan ekspektasi yang membuatmu sesak. 3. Terima bahwa kamu manusia. Tidak ada manusia yang kuat 24 jam. Setiap orang pernah kehilangan arah, tapi tidak semua berani mengakuinya. Dan keberanian untuk mengaku itu awal dari penyembuhan yang sebenarnya. Tidak ada manusia yang bisa terus berdiri tegak tanpa pernah goyah. Bahkan pohon tertinggi pun bergoyang diterpa angin. Yang membuatnya tetap hidup bukan karena ia tak pernah miring, tapi karena akarnya cukup kuat untuk kembali tegak. Begitu juga kamu boleh menangis, boleh hancur, boleh tidak tahu arah. Tapi selama kamu masih di sini, kamu masih punya kesempatan untuk sembuh. Jadi hari ini, berhentilah berpura-pura kuat. Tarik napas. Letakkan bebanmu sebentar dan bisikkan pelan pada diri sendiri, "Aku memang belum baik-baik saja, dan itu gak apa-apa." Bila video ini membantumu, klik like dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi hidup seperti ini.